Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amsalu hadhihi at-ta'dibat fil Qur'an la tuhsar. Terus nih. Wa amsalu hadhihi at-ta'dibati utawi pira-pira padaning ikilah pira-pira ngulangi tata krama fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an iku la tuhsaru ora kena den planggeri apa amsal. Wa huwa lan utai Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku al-maqsudul awal, iku al-maqsudu wong kang den sejo, wong kang den sejo al-awwalu kang kawitan bita'dibi kelawan ngulangi tata krama wa tahdzibi lan bersihaken awak ai anil akhlaq ar-radilah. Thumma minhu nuli saking Kanjeng Nabi yasyruku mencorong apa an-nuru cahaya ala kafatil khalqi ing atase sekabehaning makhluk. Ala kafatil khalqi ing atase sekabehaning makhluk. Fa innahu mongko sak temening Kanjeng Nabi ku adaba mulangi tata krama sapa Kanjeng Nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa adaba lan ngulangi tata krama sapa Kanjeng Nabi al-khalqa ing makhluk bi sekabehaning makhluk bihi kelawan Al-Qur'an. Walidzalika lan krana arahe mengkono-mengkono adaba bil Qur'an kala ngendika sapa Kanjeng Nabi bu'ithu dan utus sapa ingsun li utammima supaya nyempurnaaken sapa ingsun maka rimal akhlaqi ing pira-pira mulyaning pira-pira pakerti. Dalam hadis lain mahasinal akhlaq. Thumma raghaba luli demenaken sapa Kanjeng Nabi al khalqa ing makhluk fi mahasil khalqi ing dalam pira-pira baguse pakerti bima kelawan perkara auratna kang nekaken sapa ingsun hu ing ma fi kitab riyadhatin nafsi ing dalam kitab riyadhatin nafs yang sudah lewat wa takhdibil akhlaq lan bersihaken akhlak fala nu'idu mongko ora baleni sapa ingsun hu ing kitab. Thumma lamma akmala nuli ing dalam semangsane nyampurnakne sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur Allah khuluqahu ing pakertine Kanjeng Nabi asna mongko ngalem sapa Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi faqala ta'ala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi faqala mongko ngendika sapa Gusti Allah taala hale maha luhur Allah wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lan sak temening sira iku la'ala khuluqin yektine ing atase pakerti azimin kang agung. Fasubhanahu
mongko moho suci akan ingsun kelawan moho suci akan Allah ma utai gawa suci kang agung iku Allah ma ngagungaken apa masya'nahu ing sya'nahu ing pakertine Gusti Allah wa tamalan nyampurnane apa ma imtinanahu ing oleh anugrahe oleh aweh anugrahe Gusti Allah. Tsumma ndur nuli ningalono sira ila amimi lutfihi maring sumrambae sifat lembute Gusti Allah wa azimi fadlihi lan agunge peparinge Gusti Allah. Kaifa hale apa paring sapa Gusti Allah tsumma asna nuli ngelem sapa Gusti Allah. Fahuwa mongko Gusti Allah iku alladzi zat zayyana kang maesi sapa alladzi hu ing Kanjeng Nabi bil khuluqil karim kelawan pakerti al karim kang mulya. Tsumma adhafa nuli nyendhekaken sapa Gusti Allah ilahi maring Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono khuluqil karim. Faqala mongko ngendika sapa Gusti Allah wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lan satamene sira iku la'ala khuluqin iktine ing atase pakerti azimin kang mulya. Tsumma bayyana nuli mertelane sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khalqi maring makhluk annallaha ing sak temene Gusti Allah iku yuhibbu temen sapa Allah makariman akhlaqi ing pira-pira mulyane pira-pira pakerti. Wa yubghidu lan bendu sapa Gusti Allah safasifaha ing asor-asore al akhlaq. Kala ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu an ya ajaban doh gawok temen li rajulin maring wong lanang muslimin kang muslim yaji'u kang teka hu ing rajulin muslimin sapa ahuhu dulure rajulin muslimin al muslimu kang muslim fi hajatin ing dalam kebutuhan fala yara mongko ora ninggataken sapa ar-rajulin muslimin nafsahu ing awak dhewe rajul lil khairi maring kebagusan ahlan ing ahline falau kana mongko lamun ana sapa rajulin iku layar ju orang ngarep-ngarep sapa rajulin sawaban ing balesan piwales wala yahsya lan ora kuatir sapa rajulin muslimin al iqaban ing tatrapan laqad kana mongko yektene ana teman-teman ana apa kelakuan iku yang bagi sayuja lahu kedue rajulin apa an yusari'a yen to aki-aki sapa rajulin aki-aki ila makarimil akhlaqi maring pira-pira mulyane pira-pira pakarti fa innaha mimma tadullu ala sabilin najat fa innaha mongko sak temene makarimul akhlaq iku mimma setengah saking perkara tadullu kang nuduhaken apa ma mana tadi fa innaha mongko sak temene makarim akhlak iku mimma setengah saking perkara tadulu kang nuduhaken apa ma ala sabil najati ing atase dalane najat keselamatan. Faqala mongko ngendika lahu maring Sayyidina Ali sapa rajulun wong asamita ana ta ngrungu sirahu ing ya ajabani lahirihi niku bi Rasulillah saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi
Faqala mongko ngendika sapa Sayyidina Ali, na'am nggih. Na'am nggih. Maksude sami'tuhu. Na'am sami'tuhu. Wa malan perkara wa kang tema iku khairun kang luwih bagus minhu tinimbang saking dawuh ya ajabani lahirihi ini. Lamma ata nyatane ing dalam semangsane teko semangsane teko sapa Kanjeng Nabi bisa baya tayyin kelawan pira-pira tawananing kabilah Tayyi. Wukifat mongko dan dekakan sapa jariyatun wong wadon enom fisabyi ing dalem tawanan. Faqalat mongko ngendika sapa jariyah, ya Muhammadu he Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ra'aita lamun ningali sira antu khalliya ing yen to ngeculaken sira ani saking ingsun. Ngeculaken sira ani saking ingsun wala tusyammita lan yen to ora gawe lacut sira bi kelawan ingsun ahya al arabi ing pira-pira pejajahaning wong Arab. Fa ini mongko satemene ingsun iku bintu sayyidi qaumi anak wadone bendarane kaum ingsun. Wa inna abi lan sak temene bapak ingsun iku kana ana sapa abi iku yahmi ngreksa sapa abi ad-dimara ing perkara kang rusak. Wa yafuku lan bebasaken sapa abi al-aniya ing wong ing tawanan kang apes. Wa yushbi'u lan marakaken sapa abi al-ja'i'a ing wong kang luwe. Wa yut'imu lan paringi panganan sapa abi at-taming panganan. Wa yufshi lan nyebaraken sapa abi assalama ing salam keselamatan. Walam yarudda lan ora nolak sapa abi taliban talibah hajatin ing wong kang nubrih kebutuhan. Qattu kelawan babar pisan. Ana uta ingsun iku ibnatu Hatimin at-Ta'i, utawi ingsun iku ibnu Hatimin anake Hatim at-Ta'i kang bangsa kabilah Ta'i. Kang bangsa Ta'i atau Tayyi tadi ya. Bangsa Tayyi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya jariyatu he wadon. Hadhihi utawi ikilah sifat madhkurah iku sifatul mukminina, sifate pira-pira wong mukmin haqqan kelawan temenan. Laukana lamun ana sapa abuka bapak sira iku musliman wong kang Islam, laukana abuka musliman latarham mongko yektine dadekaken welas apa sifat na ing ingsun alaihi ngatasi abuka. Khallu ngeculno sira kabeh anha saking jariyah. Fa inna abaha mongko sak temene bapake jariyah iku kana ana sapa
abaha iku yuhibbu demen sapa abaha makarim akhlaki ing pira-pira baguse pira-pira pakerti. Wa innallaha lan sak Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah makarimal akhlaki ing baguse pira-pira pakerti. Faqama mongko ngendika sapa Abu Burdah banu Nayyarin, Abu Burdah bin Nayyar. Faqala mongko ngendika sapa Abu Burdah, ya Rasulullah, Allahu ana ta utai Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah makarimal akhlaqi ing mulyane pira-pira pakerti. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, walladzi demi zat nafsi kang utawi roh ingsun iku biadi tetep kelawan tang kekuasaane alladzi la yadkhulu ora bakal manjing aljannah ing swarga sapa illa hasanul akhlaqi wong kang bagus pira-pira pakertine. Wa an Muadz bin Jabal ila akhirih. Sampun. Keberadaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal tata krama, adab, yakni lewat Al-Quran yang diturunkan. Maka Rasul itu layaknya Al-Quran yang berjalan, karena akhlaknya Kanjeng Nabi adalah praktek atau pengejawantahan daripada teori-teori etika yang ada di dalam Al-Quran, yang tidak lain itu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh pendidikan atau adab pendidikan itu memakai istilah adab, at-ta'dibat. Adab bisa jadi, boleh jadi juga pakai kata taklim. Yang familiar adalah kata tarbiyah, sehingga ada fakultas tarbiyah. Tarbiyah ini dari kata kama rabbayani shaghira, mendidik atau membesarkan, mengasuh, itu tarbiyah, membesarkan. Sementara taklim itu adalah pengajaran, lebih menitik beratkan dari kepada ilmu ke taklim itu. Jadi transfer of knowledge, taklim. Jadi kalau pembelajaran lewat media sosial, lewat Zoom yang sekarang marak, itu taklim, karena transfer of knowledge. Sementara adab mengajarkan etika, ya itu tidak bisa lewat Zoom, ya. Maka santri itu ya harus belajar di pondok, tidak bisa di rumah seperti mahasiswa, ya, karena mahasiswa itu lebih banyak taklimnya, hanya transfer of knowledge. Maka itu para sahabat itu senantiasa mulazamah, senantiasa ngintili. Apa ngintili itu? Dalam pewayangan itu apa namanya? Kalau ikut gurunya itu apa namanya? Nek bahasa wayang apa? Hah? Jadi kemana-mana ikut gurunya gitu. Ya itu karena Nabi itu mengajarkan secara langsung. Sholat, iya langsung praktek. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Delon aku sholat tirun, ya. Jadi langsung praktek. Rasul naik onta, ada di belakangnya
sahabat, ya diajarkan saat itu. Rasul lagi berjalan, ia mengajarkan tentang ilmu. Maka kehidupan Rasul, bagaimana marahnya Rasul, bagaimana sabarnya Rasul, itu tidak bisa diterangkan hanya dengan kata-kata, tapi bisa disaksikan, karena dengan melihat itu akan ada pengaruhnya lebih daripada sekedar kata-kata. Maka penting tatap muka. Maka para sahabat dulu belajarnya pakai tatap muka. Tapi ada yang belajar jarak jauh. Ya contohnya sahabat-sahabat sebelum jadi sahabat ya. Orang-orang yang di Madinah sebelum Kanjeng Nabi hijrah, Rasul lebih dulu mengirimkan guru-guru tugas. Jadi bukan sekarang saja ada guru tugas ya. Nah, itu untuk mengajar di Madinah. Lah karena Rasul itu adalah orang yang diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tentang adab, dan beliaulah al-maqsudul awal, tujuan utama dengan pengajaran etika dan membersihkan diri dari perilaku-perilaku atau pekerti-pekerti yang jelek. Maka dari baginda Rasul itulah kemudian tersebar cahaya ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh umat manusia. Karena kemudian Kanjeng Nabi yang telah diajarkan oleh Allah itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tata krama dengan Al-Quran, dan mengajarkan tata krama kepada semua umat manusia dengan Al-Quran. Maka dari itu baginda Rasul bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah atau misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jangan dikira orang jahiliyah itu tidak berakhlak. Orang jahiliyah itu juga berakhlak. Artinya sudah ada akhlak, sing elek yo elek. Ya sing apik yo apik. Ya padha saiki kan kon. Wong sing apik yo apik, yo sing elek yo elek, gak ngerti aturan ya ada gitu. Jadi orang-orang bejat-bejat nemen yo orang jahiliyah. Artinya orang baiknya juga ada, sebagaimana nanti diceritakan itu. Kemudian baginda Rasul memotivasi agar orang itu senang kepada mahasinul akhlak, dan ini telah diceritakan oleh Ghazali dalam kitab ini pada bagian Riyadhatin Nafs wa Tahdzibil Akhlak, maka tidak perlu untuk diulangi. Kemudian Allah menyempurnakan akhlak itu kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Allah memujinya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata para ulama itu pakai la'ala khuluqin. Ala berarti di atas, bahwa khuluqin azim itu akhlak yang mulia, akhlak yang agung itu bagus. Dan Rasul itu di atasnya, melebihi daripada khuluqin azim. Saking dari besarnya, subhanallah ma'a'adhama sya'nah wa tamma imtinanah. Coba lihat, fummandur ila amimi lutfi, bagaimana keluasan sifat lembutnya Allah, bagaimana agungnya pemberian Allah, bagaimana Allah itu memberi kemudian memuji yang diberi. Coba bagaimana kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Allah memberikan akhlak al-karimah kepada Kanjeng Nabi. Kemudian setelah memberi Kanjeng Nabi itu menjadi akhlak, menjadi simbol dari akhlakul karimah, bagus. Kemudian Allah memuji Kanjeng Nabi. Padahal akhlakul karimah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu adalah kemuliaan, sifat-sifat mulia dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Orang menjadi baik karenanya, tapi kemudian dia memuji orang tersebut. Seakan-akan akhlak itu berasal dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu berbuat baik sama tetanggamu, memberikan baju, memberikan uang, sampai tetanggamu kaya. Setelah itu kamu memuji-muji orang tetanggamu tersebut, padahal kekayaannya berasal dari kamu. Ini kan hebat, luar biasa.
Yang ada kan yang banyak, oh besok biar tak tolong soalnya. Kan begitu. Tidak mengakui bahwa dia yang mulia, kita yang mulia. Mereka mulia karena kita. Kan begitu kebanyakan. Orang kan begitu. Tapi Allah tidak. Allah memberikan akhlakul karimah kepada Kanjeng Nabi, dan Allah kemudian memuji Kanjeng Nabi atas akhlakul karimah itu. Sehingga berfirman, wa innaka la'abukin. Dan Allah dan baginda Rasul menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah itu mencintai makarimat akhlak, dan sebaliknya Allah membenci akhlak-akhlak yang tercela. Sayyidina Ali pernah bercerita, sungguh menakjubkan, ya, sungguh mengherankan apabila ada orang didatangi saudaranya yang lagi butuh bantuan, kemudian dia menolak, atau fala yara nafsahu lil khairi ahlan, dia menganggap dirinya tidak bisa untuk memberikan bantuan kepadanya. Padahal ini falau kana la yarju tawaban, ya, kalau memang dia tidak mau mengharap imbalan, aku wis oke, gak butuh, saya tidak, karena orang membantu itu biasanya kan mengharap untuk satu saat like butuh ya dibantu. Aku gak butuh bantuan ini. Misalnya walayah syaiqaban, dan dia tidak takut akan hukuman, lek gak ngekei bantuan kemudian disangsi apa enggak takut apa-apa, enggak ngefek sama sekali. Meskipun orang itu tidak butuh seperti itu, mestinya dia tetap bergegas, ya, bergegas untuk melakukan makarimul akhlak. Kenapa? Karena makarimul akhlak itu adalah sabilin najat, jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Orang yang mendengarkan cerita ini bertanya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, sampean ini mendengar dari baginda Rasul, apakah mendengar hal ini dari Rasul? Iya, saya mendengar dari baginda Rasul. Bahkan ada sesuatu yang lebih menarik dari cerita itu, apa yang saya sampaikan. Apa itu? Yaitu kisah tatkala Rasul, ya, mendapatkan tawanan-tawanan dari kabilah Tayyi, satu suku, ya, suku Tayyi. Kemudian salah seorang di antaranya, di antara beberapa tawanan itu ada seorang wanita. Dia diikat, namanya tawanan, diikat, berdiri di jajaran tawanan. Kemudian perempuan itu berkata, ya Muhammad, in ra'aita an tukhalliya anni. Orang itu mengatakan, Kanjeng Nabi, bagaimana kalau engkau melepaskan aku dan engkau tidak menyakiti aku engkau tidak menyakiti orang-orang Arab, karena sebab engkau menyakiti aku. Mengapa? Karena aku ini adalah anaknya pimpinan. Jadi kalau engkau menyakiti aku berarti menyakiti ini orang-orang Arab, ahya al-Arab. Jadi orang-orang pelosok di Arab itu akan merasa tersinggung karena saya adalah putri dari junjungan mereka, kepala suku. Gampangan ya. Saya ini putrinya kepala suku. Karena bapakku ini adalah orang yang baik, kepala yang baik, pimpinan yang baik. Bagaimana tidak, ayahku dulu, ini ayahnya sudah meninggal, ayahnya orang perempuan sudah meninggal. Bien bapakku ini, ya, dia cerita, senantiasa menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Kalau ada tawanan, beliau yang membebaskan. Kalau ada orang lapar, beliau yang berikan makanan. Beliau senantiasa menebarkan perdamaian. Tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan kepada beliau. Ketahuilah bahwa aku inilah putrinya Hatim At-Ta'i dari kabilah Ta'i. Hatim itu di dalam bahasa Arab, di contoh-contoh baik nahwu maupun balaghah, itu adalah masal, menjadi perumpamaan, menjadi peribahasa akan kedermawanan. Saking dari dermawannya Hatim At-Ta'i, sampai-sampai Hatim ini
bukan menjadi isim alam, tapi menjadi alam jinis. Pokoknya wong loman, oh itu Hatim, sampai seperti itu. Saking dari hebatnya kelomanannya Hatim At-Ta'i ini. Dan ini adalah putrinya yang disandra ini. Cerita baru dia memperkenalkan diri, akulah putri dari Hatim At-Ta'i yang terkenal itu. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita, sifat-sifat bapakmu tadi yang kau ceritakan itu semuanya sifatnya orang mukmin yang sesungguhnya. Seandainya bapak kamu Islam, niscaya kami akan merahmatinya. Seandainya, tapi kan sudah meninggal ya. Ya sudah, pasukan pengawal, para sahabat lepas saja, bebaskan dia. Karena bapaknya itu cinta makarimal akhlak, sedangkan Allah itu cinta makarimal akhlak. Dibebaskan. Setelah dibebaskan kemudian masuk Islam atas kebaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Burdah bin Nayyar berkata, ya Rasulullah, apakah Allah itu mencintai makarimal akhlak? Maka baginda Rasul menjawab, demi Allah yang telah menguasai diriku, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah illa hasadul akhlak, kecuali orang yang baik pakartinya. Maka itu santri perilakunya harus baik ya, perilakunya harus baik. Jangan sampai jadi santri tambah lama mondok perilakunya tambah jelek, gosok iku elek, dadi kait santri anyaran gak wani gosok, bareng dadi santri lawas kok tambah wani gosok. Kira-kira tambah jelek apa tambah baik kayak begini? Tambah jelek. Kok koyo lek dadi santri lawas itu kok seakan-akan berhak untuk menggosok gitu. Nah ini apa ini gitu. Maka standarnya santri adalah makarimal akhlak, akhlak yang baik. Kalau tambah lama mondoknya, tambah berani melanggar aturan pondok pesantren, iya berarti gagal jadi santri. Mung jenenge tok tercatat di daftar deretan nama-nama santri, tapi itu bukan santri. Mau ngampung turun tok. Sehingga saya teringat melihat santri-santri itu, saya teringat dengan dawuhnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Muhammad Badruddin Anwar tatkala ditanya tentang santri, yai pinten santri nih jenengan, beliau menjawab, lek santriku iku didik, tapi sing turu di pondok akeh. Jadi gak kabeh wong sing turu di pondok dianggap santri. Siapa santri itu? Yang mondok tambah lama, akhlaknya tambah baik. Itu jenenge santri. Tapi kalau sebaliknya, lama mondok kok tambah bladra, akhlaknya tambah jelek, gosok tambah wani, ya. Tambah rumangsa kuwasa, kabeh barange koncone dipeki, ngomong-ngomong tambah kasar, bukan tambah lemes. Ya ini bukan santri. Loh, tapi kan di pondok iku jenenge wong sing turu de pondok. Menurut bahasa beliau begitu. Mudah-mudahan kita menjadi santri yang beneran ya. Lahiri wal alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.